Oke, sebenarnya jaksa juga punya kewenangan untuk menghadirkan saksi, ya. Kan ada saksi dia ya. Nah, apalagi saksi dia kan aneh tuh. Kok tidak dihadirkan? Padahal kan seharusnya karena ini saksi dari jaksa yang banyak mengetahui dan seharusnya banyak menguntungkan jaksa harusnya dihadirkan. Tetapi kan ternyata tidak dihadirkan juga, gitu. Kita mau gali banyak, cuma karena tidak bisa hadir ya sudah, mau apa, gitu. Lanjut, nah selanjutnya tadi itu juga seharusnya ahli dipanggil, Pak Agus Prihantono ya. Justru ditangkap seperti teroris, seperti penjahat. Jadi saya makin tertarik kok. Sepertinya ada kekeliruan tindakan lah gitu dari aparat hukum yang kemudian terkesan ini pesanan gitu. Kalau pesanan kan begitu kan. Jadi kalau saya lihat apa yang dialami Charlie Chandra itu meminjam istilah sosiologi ya. Ini seperti fenomena gunung es saja. Yang terlihat hanya Charlie Chandra, tapi orang-orang yang mengalami nasib serupa Charlie Chandra bahkan lebih parah, lebih banyak. Kalau Charlie Chandra masih lumayan lah. Katakanlah dia masih punya tanggungan yang bisa dia nafkahi dari penghasilannya, meskipun hari ini mungkin dia ditahan. Yang lainnya sudahlah, memang keadaannya berat, tanahnya diambil. Ini kan lucu ya, tanahnya diambil, nggak dapat duit, orangnya di penjara coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita habis makan siang ya kita posisinya di seberang Pengadilan Negeri Tangerang. Tadi sebelum Jumat kita ada sidang biasa untuk perkara Charlie Chandra dengan agenda tadinya menghadirkan ahli dari jaksa penuntut umum, tapi ternyata ahli tidak hadir dengan alasan ada kegiatan di kampus. Dan kemudian kita lanjutkan dengan penyerahan bukti dari kita dari penasihat hukum. Nah ini kita ngobrol-ngobrol lah, bincang-bincang habis makan ya sambil nunggu kegiatan selanjutnya. Ini saya kenalkan dulu ya, ini ada Pak Fajar Gora, ketua tim kita ya untuk perkaranya Charlie Chandra, senior kita luar biasa. Ini ada Bang Hosinuddin, Ahmad Hosinuddin, sarjana hukum. Saya kira siapa sih yang tidak kenal? Ya ini pengacara top ya. Pokoknya kalau bicara pengacara paling top saat ini di Indonesia adalah Bang Ahmad Hosinuddin. Paling berani karena selain menangani kasus korban PIK juga menangani kasus ijazah palsu Jokowi Dodo. Ya. Nanti kita pengen update-nya nih terkait dengan kasus ijazah palsunya milik Joko Widodo. Kemudian di sini ada, nah ini pendekat kita ini, ya berapa minggu ini kemarin kelihatannya habis jalan-jalan di Pulau Pari ini, ya ini adalah Kang Khalid Mikdar, ya assalamualaikum, terima kasih Kang Khalid telah memberikan support membersamai untuk setiap kali ada sidang-sidang ya, dan alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul dan ini teman-teman semua nih, wah luar biasa dari timnya lawyer, teman-teman pejuang, wah ini sangat luar biasa ya. Nah, kita sekarang bincang-bincang dulu soal perkaranya Charlie Chandra ya. Ke Pak Fajar Gora dulu mungkin Bang. Oke. Gimana nih kira-kira terakhir bagaimana sidangnya nih? Ada gimana puncaknya seperti apa nanti? Oke, terima kasih. Sebelumnya ya dalam perkara Charlie Chandra ini sebenarnya kita agak kecewa ya. Agak kecewa kenapa? Kemarin itu kan waktu persidangan Pak Nono Sampono diperiksa sebagai saksi itu, beliau itu kan banyak kali menjelaskan bahwa dia nggak tahu, yang tahu bagian legal gitu. Selalu dilempar ke bagian legal. Oke, nah kemudian seharusnya kalau bagian legal ini datang, maka kita kan bisa mempertanyakan apa yang tidak bisa dijawab oleh Pak Nono tadi, seperti itu. Ternyata Meti tidak dihadirkan di persidangan dengan alasan dia ada agenda tak apalah, kita nggak tahu ya. Dan itu orang legalnya ya? Legal legal Agung Sedayu. Karena banyak peran dia yang dari fakta-fakta yang terungkap tuh banyak peran dia si Meti ini. Ternyata tidak dihadirkan di dalam
persidangan. Nah, itu kecewaan kita pertama. Ya. Oke, sebenarnya jaksa juga punya kewenangan untuk menghadirkan saksi. Ya. Kan ada saksi dia ya. Nah, apalagi saksi dia kan aneh tuh. Kok tidak dihadirkan? Padahal kan seharusnya karena ini saksi dari jaksa yang banyak mengetahui dan seharusnya banyak menguntungkan jaksa, harusnya dihadirkan. Tetapi kan ternyata tidak dihadirkan juga. Gitu. Kita mau gali banyak, cuma karena tidak bisa hadir ya sudah, mau apa? Gitu. Lanjut, nah selanjutnya tadi itu juga seharusnya ahli dipanggil, Pak Agus Prihantono ya. Agus Prihantono, ahli pidana yang dari Untirta itu seharusnya dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh di Polda Banten. Itu juga sebenarnya kita mau gali. Tetapi ahli ini nggak datang. Lagi-lagi kita kecewa lagi. Kenapa? Tidak terkuak ini di persidangan. Memang beliau sudah memberikan pernyataan di bawah sumpah, sudah di berita acara sumpahnya sudah ada. Tetapi kan itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah keterangan ahli atau saksi adalah yang berlaku yang diberikan di persidangan. Dan ternyata beliau tidak hadir. Padahal banyak sekali yang mau kita tanyakan sama dia. Sangat banyak, bukan banyak sekali, sangat banyak yang kita akan menggali dari beliau. Ternyata beliau tidak hadir. Ya sudah, mau apa lagi? Gitu kan? Tetapi kita merasa sangat kecewa dengan ketidakhadiran kedua tokoh ini, maka kita sangat kecewa. Tapi lagi-lagi ya, tadi keterangan ahli itu selanjutnya dibacakan, ya, kita menyatakan menolak dan keberatan, dan itu sudah dicatat di dalam berita acara persidangan. Kedua, sebenarnya dalam perkara Chandra Chandra ini sudah secara hukumnya, menurut hukumnya sudah dari saksi-saksi yang ada sudah terkuak bahwa sudah terungkap bahwa yang didakwakan ini sudah tidak terpenuhi, nggak bisa dibuktikan oleh jaksa. Contoh yang paling mudah, ini pasal 263 ayat 1, jungto pasal 55. 55 kan turut serta. Tetapi masalahnya sekarang yang disidangkan hanya Charlie Chandra sendiri. Pertanyaannya, pelaku utamanya siapa? Posisi Charlie sebagai apa? Penyertanya siapa? Pembantu yang turut serta siapa? Ini dari sini kita sudah melihat konstruksi bahwa ini sebenarnya perkaranya, menurut saya ini tidak layak untuk diajukan ke persidangan gitu ya. Tidak layak untuk diajukan persidangan, tetapi ya balik-balik lagi karena ini sudah diajukan ke persidangan ya kita akan hadapi dengan semaksimal mungkin dengan bukti-bukti yang ada. Barusan juga kita sudah menyampaikan akta bukti surat di persidangan, di mana dalam akta bukti surat itu kita menyampaikan bukti bahwa ini kan yang selalu didengung-dengungkan kan pasal 596 apa? Putusan 596, putusan pidana 596, pemalsuan cap jempol oleh Paul Chandra. Itu aja tuh. Saya hitung-hitung ada sekitar 46 kali itu disebut tuh 596. Tapi satu pun putusan 726 itu nggak pernah disebut. Betul. Padahal 726 ini menurut saya ini lebih krusial dari 596. Kenapa lebih krusial? Karena dalam 726 itu jelas-jelas menyatakan bahwa akta jual beli 202 dan akta jual beli 38 itu sah dan mengikat. Selain itu juga dinyatakan dalam ketentuan tersebut bahwa 596 yang dijadikan bukti dalam perkara sengketa kepemilikan itu dinyatakan dikesampingkan sebagai bukti. Ketiga, Sumita Chandra adalah pembeli beritikat baik. Kurang apa lagi coba? Sudah jelas ini. Tapi nggak pernah disebut, nggak pernah disampaikan kepada ahli. Dan tidak pernah muncul di persidangan. Dalam BAP nggak pernah muncul itu 726. Di sini kita buka ini, 726 ini. Dan tadi kita sudah sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia. Selain itu juga ada putusan lain di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, garis besarnya menyatakan bahwa karena 202 ini tidak pernah ada putusan tun yang membatalkan,
maka dinyatakan sah dan mengikat. Mau kurang apa lagi? Itu dari konstruksi hukum yang kita pahami seperti itu. Memang ada putusan pidana, ya kita nggak bisa menafikan itu. Tetapi ini tidak bisa dijadikan soko guru untuk menyatakan bahwa 202 dan 38 itu nggak sah. Ada putusan lain yang lebih kompeten untuk menyatakan bahwa 202 dan 38 itu sah. Informasi saja bahwa 202 itu jual beli pertama dari Tepitnio kepada si Khairil Wijaya. Setelah dijual kepada Khairil Wijaya, nama Tepitnio dicoret. Itu jadi fakta persidangan itu. Setelah Khairil Wijaya menjual kepada Sumita Chandra, nama Khairil Wijaya kembali dicoret. Yang paling penting, tidak pernah ada akte putusan pengadilan yang membatalkan jual beli dari Tepitnio kepada Khairil Wijaya. Juga tidak pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan jual beli dari Khairil Wijaya kepada Sumita Chandra. Selain itu, tidak pernah ada putusan TUN yang membatalkan sertifikat nomor 5 garing Lemo yang diterbitkan tahun 69 yang terakhir menjadi milik Sumita Chandra tahun 88. Tidak pernah ada putusan yang membatalkan. Mau apa lagi coba? Kurang apa lagi nih? Itu secara teknis hukum yang bisa saya jelaskan mungkin itu. Ya, mungkin ada rekan-rekan lain yang bisa menambahkan di sini. Silakan Pak Moderator. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya ini perkaranya sederhana ya, cuman karena ini atensi ya dari sebuah kekuatan besar oligarki PIK 2, maka yang kasusnya sebenarnya kasus pemalsuan tapi dibuat luar biasa gitu. Sudah teroris ya. Jadi seperti kayak model kasus teroris ya. Di kali sidang itu ada mobil water cannon, ada anggota polisi di mana-mana, intel juga, termasuk preman-preman gitu ya. Lengkap. Oke, jadi sebelum ke Bang Kosinudin, Kang Khalid dulu Kang. Kang Khalid kan beberapa kali datang ya sidang kan? Kan rame tuh Kang. Ada polisi, ada intel, ada preman. Yang terakhir saya dikejar-kejar. Cuma yang pada saat dikejar-kejar kayaknya nggak hadir tuh. Coba kalau ada itu, wah udah rame sekali tuh. Gimana? Saya pengen silap berdua saya. Iya. Kita kan ahli hukum, bukan ahli silat. Iya, memang jadi pas sih waktu itu nggak datang ya. Gimana Kang Khalid ya, pada perkara Chandra Chandra ini gimana ini? Ya menurut hemat kami yang jelas kan Pak Chandra Chandra ini kan kalau menurut saya bagian perjuangan gitu, bagian dari kita-kita yang sedang berjuang, yang sedang mempertahankan ruang hidup gitu kan. Kemudian ada kasus Pak Chandra Chandra yang ternyata ya menurut saya ini korban gitu kan, korban kedoliman dari proyek PIK 2. Ya kasusnya dengan Pak Nono Sampono. Nah, karena saya juga setidaknya sebagai petani atau nelayan ya pengen sedikit belajar tentang proses hukum di persidangan kayak apa sih gitu kan. Karena saya mengamati Pak Chandra Chandra ini dari mulai proses cara penangkapannya begitu vulgar. Kalau menurut saya nggak layak gitu kan. Model persoalan yang tadi diceritakan hanya persoalan tanah gitu dianggap dituduh memalsukan dokumen ataupun apa, justru ditangkap seperti teroris, seperti penjahat. Jadi saya makin tertarik kok sepertinya ada kekeliruan tindakan lah gitu dari aparat hukum yang kemudian terkesan ini pesanan gitu. Kalau pesanan kan begitu kan. Jadi sehingga si aparat juga seolah-olah overacting kepada si penyuruh gitu kan. Jadi dibuatlah seolah-olah seperti teroris itu menangkapnya. Nah terus kemudian saya juga melihat prosesnya persidangan ini, kok di persidangan ada banyak preman gitu. Kemudian seolah-olah dengan mimik wajah-wajah preman ini terkesan dibuat supaya orang pihak kita juga takut gitu kan. Sehingga dengan ketakutan itu secara psikologi dia secara tidak langsung ya mengintimidasi dengan gayanya. Sampai kan ada tuh video yang beredar Pak Khotiruddin yang kemudian dituduh teroris segala HTI segala macam. Itu kan saya pikir ya kalau ngomong bangsa Indonesia lebih mengedepankan etika ya nggak etik kalau menurut saya.
Nah akhirnya saya terpancing gitu kan. Dengan kejadian-kejadian itu emangnya dia doang yang bisa berbuat seperti itu gitu kan. Untungnya pas waktu kejadian itu saya nggak ada. Kalau ada mungkin terjadilah sifatnya tonjok-nonjok. Bukan lagi persoalan perang di meja gitu kan. Masalah pasal segala macam undang-undang mungkin pakai tangan udah karena Kelahi gitu ya. ya udah kelahi udah itu mau udah ngadu golok ngadu jurus itu mah kan. Nah artinya setelah saya melihat proses persidangan ini sangat telanjang. Gitu. Telanjang apa? Telanjang ketimpangan hukumnya. Yang sudah diterangkan Bapak tadi kan kurang apa lagi? Udah terang benderang gitu kan. Lah terus kemudian kalau ngomong misalnya yang benar disalahin gitu kan, yang salah dibenerin, ya kita lihat nanti. Inilah yang saya sebut saat ini adalah saat bagaimana para penjahat ini sedang menjungkir balikan kenyataan gitu, menjungkir balikan fakta. Yang ditindas seolah menindas, malah yang menindas seolah-olah ditindas. Kan bagi pemikiran orang awam seperti saya ini, ya orang petani nelayan kan, ini negara katanya negara hukum, tapi justru proses di persidangan aja seperti ini pesanan semua. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Semuanya dipesan gitu. Iya kan, kalau begitu prosesnya kan ngeri gitu. Kita berbangsa bernegara kok mencoba untuk taat hukum, malah hukumnya seolah-olah ini pesanan yang punya duit gitu. Jika nggak punya duit, benar harus kalah. Kalau punya duit, walaupun salah harus benar dan diketok benar. Nah ini yang saya nggak senang sebagai rakyat gitu. Ayo dong belajar dari rakyat supaya rakyat juga taat hukum gitu kan. Jangan kemudian salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ya itu aja sih pesannya ke publik, tolong bareng-bareng memantau. Kalau bahasa Pak Hajinuddin Mayu bareng-bareng dipelototi, dikawal gitu kan. Biar tahu mana yang hak, mana yang batil. Gitu. Terima kasih, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Kang Khalid ya. Tapi untungnya nggak datang ya, nggak ada ya. Kalau datang malah Waduh, ribut ya. Saya juga berani. Iya. Saya berani gitu kan. Untuk ketemu saya mah takut. Jadi saya hindari aja. Karena saya itu ahli hukum, bukan ahli gini-gini. Oke. Ini Bang, saya mau nyindir dulu. Kemarin kan ada fakta di persidangan menarik tuh. Iya. Ketika kita tanya terus ya, ahli waris inget nggak itu? Ahli waris Dupetnio ya. Iya. Ternyata memang bahwa itu dijual. Ya kalau nggak salah kan ada 10 ahli waris ya. Kali 500 juta. Jadi kalau ditotalkan sekitar 5 miliar. Bayangin ya, tanahnya milik Cari Chandra, orangnya di penjara, malah tanahnya dijual oleh orang-orang yang mengaku bahwa itu tanah miliknya ke PT MBM. Sementara Nono bilang dia hanya dapat kuasa untuk mengelola, mengurusi. Ternyata sudah beralih. Kemarin fakta lagi dari BPN Kanwil bahwa itu sudah beralih ke PT MBM. Itu gimana menurut Bang Kosidudin nih? Jadi Main-mainin perkara ini. Iya, kan hampir sama dengan kasus pagar laut. Iya. Pagar laut itu kan kita hanya bicara siapa yang melakukan kejahatan. Tapi tidak bicara siapa yang menerima hasil kejahatan. Iya. 263 SHGB di bibir pantai Pantura itu kan semuanya atas nama 2 perusahaan anak usaha Agung Sedayu. Iya. Cahaya Indi Sentosa dengan Intan Agung Makmur. Iya. Kan aneh. Ada orang mencuri, pencurinya dikejar-kejar, yang terima barang hasil curian, penadah. Iya. Itu nggak dikejar. Nah dalam kasus ini ya benar. Ahli waris Dupetino ini pencuri lah, jual tanah orang karena tanahnya kan tanahnya Sumita Chandra sampai hari ini masih tanah Sumita Chandra. Dijual, ada 10 ahli waris masing-masing dapat 500 juta rupiah, 5 miliar. Jualnya kemana? Mandiri Bangun Makmur, perusahaannya Agung Sedayu Group yang direkturnya Nono Sampono. Ya. Nah ini kan penadah gitu. Iya. Coba perhatikan di seluruh pantai utara itu kan yang bertarung banyak orang ya, macam si A, si B. Tapi tanahnya ujung-ujungnya kemana? Agung Sedayu. Berarti penadahnya siapa? Agung Sedayu gitu. Selama ini kan kita diadu domba dengan sesama anak bangsa.
Dan modus operandi yang terjadi di kasus Chandra Chandra itu umum terjadi atau lazim kepada korban-korban perampasan tanah lainnya. Jadi mereka biasanya metik dari ahli waris lainnya, dari giri-giri awal, dan di situ dia biayai ahli waris tadi, yang kemudian bertarung dengan pihak yang sudah berhak, yang sebenarnya tanah itu sudah dijual. Jadi yang bertarung di depan seolah-olah bukan mereka begitu. Nah di ujung mereka ujungnya yang memanfaatkan tanah itu. Coba perhatikan. Kalau di pengadilan mungkin bukan puluhan ratusan putusan yang terkait kasus PIK 2 ini. Tapi atas namanya enggak semuanya PIK 2. Yang disuruh bertempur dulu kami pernah ungkapkan di DPR ada 900 hektar ya, tanah atas nama individu cuma 3. Tapi sebenarnya bukan 3 orang itu, tanah itu sekarang menjadi proyek PIK 2 gitu. Jadi sudah terstruktur, sistematis dan masih perampokan tanah di wilayah Pantura ini, Pantai Utara Banten. Jadi kalau saya lihat apa yang dialami Chandra Chandra itu meminjam istilah sosiologi ya. Ini seperti fenomena gunung es saja. Yang terlihat hanya Chandra Chandra, tapi orang-orang yang mengalami nasib serupa Chandra Chandra bahkan lebih parah, lebih banyak. Kalau Chandra Chandra masih lumayan lah. Katakanlah dia masih punya tanggungan yang bisa dia nafkahi dari penghasilannya, meskipun hari ini mungkin dia ditahan. Yang lainnya sudahlah, memang keadaan yang berat, tanahnya diambil. Ini kan lucu ya, tanahnya diambil, nggak dapat duit, orangnya di penjara coba. Kalau tanahnya diambil saja masih mending lah, atau tanahnya diambil, duit masih dapat masih mending lah. Ini udah nggak, tanahnya nggak dapat, duit nggak dapat, di penjara. Memang benar Pak Gora tadi, sempat ada negosiasi, pernah ditawarin. Kalau nggak cocok, kan ya harusnya renegosiasi, bukan nggak cocok terus dipidana, dicari-cari salah. Dan rupanya kan baru kita tahu ya, formulir 13 yang itu dijadikan dalih kriminalisasi pemalsuan dokumen itu kan ternyata formulir di BPN Kabupaten Tangerang tak lazim, karena kemarin sudah kita tanya orang BPN juga. Iya betul. Ya, bahwa formulir itu umumnya ke 13 itu isiannya kosong, nggak ada yang kemudian ada catatan jika benar bahwa dokumen ini sesuai dengan apa isinya, tidak ada sengketa dan tanah dikuasai secara fisik. Jika tidak, kami bersiap untuk dituntut secara hukum. Redaksi itu tidak ada, yang ada di formulir 14. Kalau formulir 14 ada redaksi itu wajar, karena formulir 14 itu berkaitan dengan penguasaan fisik secara sporadik. Jadi ada catatan itu masuk akal. Nah ini formulir mau balik nama dan atas waris gitu. Kan nggak ada sengketa, orang mewarisi itu kan otomatis. Makanya kenapa notaris sebelumnya mau menjadi kuasa untuk mengalihkan hak dari pewaris ke ahli waris, karena ini dianggap peristiwa hukum bukan perbuatan. Jadi nggak ada kehendak marahi pihak pun, kalau mati ya otomatis waris. Beda dengan jual beli. Ya kalau jual beli atau hibah itu perbuatan hukum, harus ada kehendak. Kalau ini ada kehendak, nggak ada kehendak, kalau meninggal ya otomatis waris. Jadi ketika mereka tidak mau ya, maka mereka cari cara ya. Akhirnya ditekan ini. Dan awalnya ini saya dapat info juga dan sudah masuk ke majalah keadilan ya kalau nggak salah itu. Di tahanan tuh sebenarnya nego lagi nih orang. Dan oknum polisi lagi jadi fasilitator. Karena nggak mau ya lanjut. Coba kalau mau mungkin ya nggak sampai kesini. Jadi di penjara dinego lagi. Ditahan lagi nego ya, kayak Pak Haji Fuad lah. Kalau Pak Haji Fuad lebih parah, udah sakit. Dinegonya setelah di penjara terus sakit, itulah terjadi nego. Jadi pesan kami, saya terima kasih ya dengan Pak Khalid, Kak Heri dan yang lain ini ya, karena terus terang ini bukan kasus hukum. Kalau kasus hukum ya Pak Gora udah selesai, nggak ada kasus. Tapi ini memang kasus kriminalisasi kezaliman yang sepertinya dengan kasus cara ini mereka mau kasih pesan ke kita. Lu jangan macam-macam, kalau enggak lu gua Charlie Chandrain semua. Tapi sekaligus kita kasih pesan pada oligarki. Lu jangan macam-macam. Lalu lu macam-macam kasus lainnya juga gua Charlie Chandra, kan artinya kita melakukan perlawanan yang kuat, keras, sebagaimana kita lakukan terhadap kasus Charlie Chandra. Dan terbukti Ali yang tadi nggak datang, dugaan saya juga udah ngeper dia, karena Ali yang kemarin dia bilang begini, saya jangan dibentak-bentak. Lu saya ngomongnya emang begini, padahal saya nggak mau bentak. Bawaan orang. Bawaan orang. Jadi begitu. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya diskusi kita. Setelah ini kita mungkin punya aktivitas masing-masing. Saya doakan teman-teman sahabat selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan saya kurang lebihnya kita sampai di sini. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.